Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa siswa-siswi kelas 10 SMK Pembangunan Jaya Kapti. Perkenalkan, nama Ibu Susi Agustini yang mengampu mata pelajaran sejarah Indonesia. Dalam pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Pertama, pengertian sejarah. Sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun yang berarti pohon. Pohon memiliki makna pertumbuhan yang terjadi terus-menerus dari ranting, dahan, daun, bunga, dan hasil buahnya, sebagaimana peristiwa sejarah. Pertumbuhan pada seluruh bagian pohon dapat diartikan sebagai keturunan, asal-usul, dan silsilah. Kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Mempelajari sejarah tidak lepas dari manusia sebagai objeknya. Manusia dan sejarah memiliki keterkaitan yang sangat erat. Tanpa sejarah, manusia sebagai makhluk hidup patut dipertanyakan keberadaan dan aktivitasnya. Demikian juga dengan sejarah. Tanpa manusia tak akan ada sejarah. Hal ini karena bahwa sejarah adalah peristiwa hasil dari perbuatan manusia. Terdapat 3 unsur utama dalam sejarah, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Ketiganya saling berkaitan dan berinteraksi secara kronologis dan berkesinambungan, sehingga membentuk suatu peristiwa sejarah. Kalau kita kaitkan pengertian syajaratun dengan kehidupan manusia, dapatlah mengandung arti bahwa manusia itu hidup akan terus bergerak tumbuh seiring perjalanan waktu dan tempat atau ruang di mana dia berada. Kehidupan bukanlah sesuatu yang diam atau statis, tetapi sesuatu yang terus-menerus tumbuh dan berkembang. Sebagai contoh, manusia dalam kehidupan mengalami fase-fase tertentu, yaitu fase dalam kandungan, lahir bayi dan anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Fase-fase kehidupan tersebut menunjukkan adanya kesinambungan dalam kehidupan manusia. Kesinambungan itu terjadi karena manusia dalam kehidupannya diikat oleh waktu dan ruang. Ada masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Ketiga-tiganya menunjukkan adanya kesinambungan. Masa lalu akan menentukan masa sekarang, dan masa sekarang akan menentukan masa depan. Waktu dalam pengertian ini dapat diartikan jam, hari, minggu, bulan, tahun, dan bentuk waktu yang lainnya. Ruang adalah tempat di mana manusia itu tinggal. Misalkan di desa, di kota, di kampung, di dusun, dan lain-lain. Dengan uraian contoh tersebut dapatlah dinyatakan bahwa ciri penting dari sejarah adalah konsep waktu dan ruang. Jadi sejarah pada dasarnya bukan hanya bicara masa lalu, sejarah pada dasarnya berbicara kehidupan manusia dalam konteks waktu dan ruang. Tugas pokok ilmu sejarah berkaitan dengan waktu adalah ilmu sejarah bertugas membuka masa lalu umat manusia, memaparkan hidup manusia dalam berbagai aspek kehidupannya, dan mengikuti perkembangannya dari masa yang paling tua hingga dewasa. Kajian sejarah secara sinkronik artinya mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya pada masa tertentu, secara mendalam. Lebih lengkapnya dapat dijelaskan bahwa konsep sinkronik dalam sejarah adalah cara mempelajari suatu peristiwa dengan mengkaji pola-pola gejala dan karakter suatu peristiwa sejarah pada masa tertentu. Sinkronik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Mengkaji peristiwa sejarah yang terjadi pada masa tertentu. Menitik beratkan kajian peristiwa pada pola-pola gejala dan karakter. Bersifat horizontal, tidak ada konsep perbandingan, cakupan kajian lebih sempit dan diakronik. Kajiannya sistematis dan sifat kajiannya mendalam. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sinkronik dalam sejarah adalah kajian yang lebih menitik beratkan pada penelitian gejala-gejala yang meluas dari sebuah peristiwa, tetapi dengan waktu yang terbatas. Sebagai contoh, seorang sejarawan ingin menyusun sejarah perekonomian bangsa Indonesia pada zaman Jepang. Hal yang akan dia lakukan adalah meneliti gejala atau fenomena perkembangan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia yang terjadi pada masa pendudukan Jepang itu saja. Tidak ada tulisan membandingkan dengan kondisi ekonomi masa pendudukan Jepang di tempat lain. Jika menerapkan konsep sinkronik,
Sejarawan tersebut hanya akan mengamati semua yang terkait dengan masalah perekonomian tersebut secara mendalam dan terstruktur. Perubahan dan keberlanjutan dapat kita ketahui dengan cara membandingkan dua atau lebih peristiwa atau keadaan pada masa lalu. Perbandingan juga dapat dilakukan antara dua atau lebih peristiwa masa lalu dan peristiwa masa kini. Contohnya, untuk mengetahui perkembangan bahasa Indonesia, kita dapat membandingkan kebijakan pemerintah kolonial Belanda dengan pemerintah pendudukan Jepang. Selain itu, kita juga dapat membandingkan perkembangan bahasa Indonesia pada masa kebangkitan nasional dengan masa sekarang. Periodisasi adalah cara untuk menandai perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Periode sejarah ditentukan oleh perubahan penting. Adapun keberlanjutan menghubungkan periode-periode dalam sejarah. Sebagai contoh, periodisasi dalam sejarah Indonesia dari masa praksara hingga masa Islam. Perubahan penting yang menandai adalah bangsa Indonesia mulai mengenal tulisan sekitar abad ke-4 Masehi. Hal tersebut dibuktikan dengan temuan Yupa di Kutai, Kalimantan Timur yang dibuat pada abad tersebut. Temuan tersebut menunjukkan pada abad 4 tersebut bangsa Indonesia mulai meninggalkan masa prasejarah. Selanjutnya masa Hindu-Buddha dimulai. Masa Hindu-Buddha ditandai dengan berdirinya kerajaan-kerajaan corak Hindu-Buddha. Masa Hindu-Buddha kemudian digantikan dengan masa Islam yang ditandai dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Masa praaksara, masa Hindu-Buddha, dan masa Islam merupakan contoh keberlanjutan dalam sejarah Indonesia. Demikian penjelasan Ibu tentang konsep ilmu sejarah. Semoga dapat dipahami. Silahkan nanti kalian menyimak PowerPoint yang Ibu berikan dan juga soal-soal yang harus dikerjakan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan.